Bu, itulah suara yang saya dengar malam itu. Bu, bu, seperti terdengar dari luar kamar. Namun nampak ada dekat di belakang tubuh saya. Nah, itulah sedikit permulaan dari cerita yang akan Wani Anga sampaikan kali ini tentang adanya suara-suara mistis yang baru saja admin alami sendiri beberapa minggu yang lalu di rumah admin sendiri. Nah, ini kejadiannya malam, berulang 2 kali. Yang pertama adalah beberapa minggu yang lalu, hampir sebulan yang lalu, yaitu saat itu di kamar ada saya, anak saya, istri saya, dan kakak ipar saya. Saat itu dimulakan dengan suara pintu di bagian belakang rumah yang seperti hendak dibuka engselnya. Namun saat didatangi tidak ada apapun, tidak ada siapa-siapa. Nah, saat itu juga, saat setelah didatangi suara-suara itu, setelah tidak ada apapun, kakak ipar dan saya memastikan seluruh pintu sudah terkunci rapat sehingga tidak ada orang yang akan masuk. Awal mula kita mengira itu adalah maling ya. Karena memang rumah kami ada di sebuah pedesaan yang punya kebun yang cukup luas dan tingkat keamanannya juga sebenarnya aman-aman saja, tapi ada beberapa selentingan banyak maling. Namun setelah suara pintu yang hendak dibuka itu tiba-tiba saat keheningan, saat itu anak saya dan istri saya rewel, nangis. Akhirnya dipangku oleh istri saya dan lambat setelah dipangku itu terdengar suara tadi, bu, panggilan seperti itu, seakan-akan ada di luar kamar. Namun seakan-akan itu dekat. Kakak ipar saya mengira itu dari luar kamar. Istri saya juga mengira dari luar kamar, namun saya mengira itu dari belakang saya. Nah, namun hanya suara bu seperti itu saja di malam itu. Nah, kami memutuskan untuk bertiga menjaga bayi saya sehingga kami terjaga sampai subuh tiba. Setelah itu kami putuskan untuk subuh dan tidur. Nah, saya kira hanya malam itu saja, namun setelah beberapa hari kemudian, selang seminggu 2 minggu, suara itu ada lagi, bu, seperti itu lagi. Dan lagi-lagi diawali dengan pintu engsel yang seakan-akan mau dibuka, cekrek-cekrek seperti itu bunyinya. Namun lagi-lagi, saat itu kakak ipar saya tidak ada. Lagi-lagi suara seperti itu kembali terdengar di rumah kami. Kali ini yang mengecek adalah saya dan ayah mertua saya. Saya dan ayah mertua mengecek pintu belakang, memastikan untuk semuanya terkunci. Namun menurut pengakuan istri saya ada seakan ada langkah kaki yang mendekat. Dan lagi-lagi suara bu itu terdengar di malam itu. Nah, hanya kejadian malam itu kembali lagi suara bu terdengar. Ternyata gak cuma 2 kali. Besoknya lagi saat itu saya terjaga dalam lelap malam. Saya tertidur nyenyak sehingga saat anak saya rewel yang bangun cuma istri saya. Dia menggendong anak saya dan lagi-lagi suara bu itu kembali terdengar. Nah, menurut pengakuan istri saya, suara itu berasal dari dapur, tetap luar kamar ya. Namun ternyata setelah menggendong anak saya dalam keadaan duduk di atas kasur di atas tempat tidur ya, istri saya mulai capek dan anak saya ditaruh kembali ke tempat tidurnya di samping istri saya, ditidurkan kembali. Selepas anak saya ditidurkan kembali, tiba saja menurut pengakuan istri saya, dia melihat ada sosok bayangan yang seakan mendunguk posisi ruku ya, dan melinguk ke arah istri saya. Sontak istri saya kaget, apa itu, dan kembali mengangkat anak saya dan mendekapnya.
takut kalau terjadi apa-apa dengan anak saya. Namun ternyata setelah mendekap anak saya, tiba-tiba istri saya mengalami kaku dari paha sampai ujung kakinya. Seakan-akan seperti tindihan dan kembali lagi suara bu itu terdengar. Malam itu saya tidur lelap. Istri saya katanya bangunkan saya susah sekali. Saya juga tidak bangun. Bangun-bangun paginya diceritai seperti itu. Mas, dek bengi gitu pas aku mangku bara itu nama anak saya, kowe tak gugah angel banget ratangi-tangi. Nah, pas bara tak gendong, oh, kok enek sing lingkup omburimu. Ya, itu posisi saya tidur di bawah tempat tidur. Jadi istri saya bercerita, Mas, semalam itu pas aku gendong bara, kok kamu itu tak bangunin susah banget. Nah, ada bayangan hitam di atasmu, di atas sini, di atas kamu tidur. Jadi posisi itu tinggi banget, seakan-akan sejajar sama aku duduk. Lah setelah itu aku tindihin, Mas, dari paha sampai ujung kakiku nggak bisa gerak. Nah itu menurut pengakuan istri saya. Nah besoknya lagi karena saya tidak mau gangguan itu kembali terjadi, maaf, saya nggak mau gangguan itu kembali terjadi. Saya putuskan malamnya setelah Isya saya baca Rotibul Hadad dan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran, dan alhamdulillah sampai sekarang gangguan itu tidak terjadi lagi, alhamdulillah, dan semoga nggak terjadi lagi sampai kapanpun, nggak terjadi lagi, karena saya menjaga diri saya dan istri saya dan anak saya dan keluarga saya tentunya dari gangguan-gangguan setan terkutuk, dengan mendekatkan diri lebih dekat lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja pengalaman yang bisa saya sampaikan, saya bagikan dari pengalaman pribadi. Terima kasih sudah mau mendengarkan Wani Angas. Maaf kalau Wani Angas lama tidak update. Terima kasih. Ojo wani-wani yang kowe wedi dan ojo wedi-wedi yang kowe wani Angas. Assalamualaikum.